Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel saya, channel Edi Hermansa. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026, kita akan coba melihat acara syukuran Kampung Adat Cirende dalam rangka tutup tahun 1959, ngemban tahun 1 Suro 1960, Saka Sunda. Nah, acara ini nanti direncanakan akan dihadirin oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Fadly Zon, MSc. Oke, kita akan segera ke sana. Dari sini kurang lebih 500 meter ya perjalanan ke sana. Inilah suasananya. Oke, semua kendaraan diparkir di sebelah kanan ya. Hanya untuk roda 4 agak sulit untuk parkirnya. Mari kita turun ke bawah sana, nanti kita akan belok kiri. Ya, sepanjang jalan menuju ke Kampung Adat Cirende ini, kita lihat ini dihiasi dengan banyak sekali buah pohon pisang dengan buahnya. Nah, inilah pintu gerbang untuk masuk ke Kampung Cirende. Oke, kita akan menuruni jalan menuju ke Kampung Adat Cirende yang ada di kota Cimahi. Jadi kiri kanan dari jalan menuju ke lokasi ini, kita lihat banyak dihiasi dengan pohon-pohon pisang dengan buahnya. Halo ibu-ibu, selamat pagi. Ibu-ibu semangat sekali ya. Nah, ini pisangnya. Oh gitu. Oh, pisangnya. Oke, ini banyak pengunjung yang warga dari sekitaran kota Cimahi dan juga dari luar kota yang hadir di acara syukuran Kampung Adat Cirende ini. Dan jalannya alhamdulillah sudah di aspal hot mix. Nah, saya terdengar dengung halunan lagu Sunda. Sudah tidak jauh lagi lokasinya. Nah, ini ada himbauan untuk tidak memetik pisang ini sebelum acara selesai karena pamali. Nah, ini pisang-pisangnya ya. Banyak sekali ya teman-teman sekalian pisang yang dipasang di sini sebagai hiasan. Nah, udah dekat kita ya teman-teman sekalian ke tempat lokasi acaranya. Nah, di sini ada rumah pemangku adatnya, Abah Widi. Ya, sangat ramai para pengunjung dan juga para pedagang yang menjajakan jualanannya di lokasi ini. Hei Bapak Tani, isuk-isuk manggul pacu. Bapak Tani, isuk-isuk geus hakeupeun. Ngolahan sangkan satu ibu tani, Pak Bebe
nanging karsa tanjel tangtu panyung kemana buku mugia sari asih mangisan undangan menuju Sumping di Kampung Cirende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan, puji rahayu. Kita akan membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin semua untuk berdiri. Jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kerahayuan bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Kami harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya adalah mengucapkan salam kesudahan Sampurasun atur nuhun disagedengan simkuring parih katuhu aya sepuh simkuring anu lengah lengih ti Cikukur Kuningan haturan Wiwit Jang Sumping Rama Abu Atu Sadayana
moga-moga aya dina Abah tetiasa nyebat hiji-hiji dikumkeun wae oku tangtosna ti pihak pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kementerian Hakim Hukum Wilujeng Sumping oge tangtosna ti Kota Cimahi Kang Dani anjeunna getol rupina kamari waktunya Jumaah Sumping ayeuna Sumping di hatan nu di Sumping Kang Dani pamaksadan singkuring saupami teu rijojong kusadayana kadang wargi. Daerah Kota Cimahi akan memberikan sambutan yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Cibubur. Yang kami hormati Abah Anton, beliau sebagai Majelis Masyarakat Adat Jabar. Yang kami hormati dan kami banggakan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tunuhun Ibu yang telah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Pak Camat, Bu Camat, Bu Lurah, maaf ini satu-satunya Sri Kandi, Pak Anton mohon izin sama Kota Cimahi, ini satu-satunya Sri Kandi Ibu, jago silat juga Pak, luar biasa. Dan Kebudayaan Jawa Barat izin mewakili Bapak Menteri untuk Bapak Menteri Kebudayaan untuk bisa bersama-sama hadir bersama Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana semua bisa hadir dan berkumpul penuh kebersamaan pada acara tutup tahun 119 Ngemban tahun 1960 Saka Sunda ya Bapak. Di sini memang kita sangat mengapresiasi dan sudah mulai dari awal tahun lalu kita sudah mulai mengemban membicarakan bagaimana acara ini bisa diselenggarakan bersama-sama. Di sini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat adat Cirende yang sudah secara konsisten menjaga, merawat dan mewariskan tradisi leluhur hingga bisa hidup sampai kini. Tidak cuma sebagai sebuah tradisi, tapi sebagai bagian hidup yang tetap dijalani hingga ke semua anak-anak hingga yang terkecil saya lihat tadi. Luar biasa, saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian yang saya hormati juga semuanya para hadirin bahwa tutup tahun ini bukan sekedar penanda pergantian tahun dalam penanggalan Sunda, tapi ini lebih kepada ungkapan rasa syukur ya Bapak kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan, hasil bumi, kesehatan serta keharmonisan yang ada di sini. Ini juga merupakan momentum untuk mempererat persaudaraan dan mempertahankan solidaritas dan meneguhkan kembali komitmen dalam menjalin dan menjaga nilai-nilai budaya luhur dari adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad lalu. Di sini masyarakat adat Kampung Cirende juga sudah menjadi contoh bagi semuanya bagaimana adat bisa terus turun-temurun. Oleh karena itu dan terus bisa beradaptasi. Saya melihat di sini satu-satunya mungkin masyarakat adat yang bisa bertahan dan mempertahankan kebiasaan untuk tetap memakan singkong ya Bapak. Dan ini merupakan contoh bagaimana ketahanan pangan bisa dibentuk sebetulnya sejak dini sebagai bentuk perwujudan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kami harapkan praktik ini tidak hanya dilakukan saat ini saja, tapi juga bisa diadaptasikan ke sektor lain. Tadi adalah contohnya di kawasan adat Cirende ini bahwa singkong itu adalah bagian
dari ketahanan pangan dari masyarakat Indonesia itu juga bisa diadaptasikan di berbagai tempat yang lainnya. Jadi masyarakat tidak bertahan hanya kepada nasi saja atau kepada padi. Jadi di sini kami berharap bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, adat tradisi tidak cuma dilindungi, tapi juga bisa dikembangkan, dimanfaatkan. Pak Menteri kemarin menyampaikan juga bahwa adat itu tidak cuma dipajang, tapi harus bisa diterapkan. Perkenalkan pamaksaan simpuri dina dinten ieu mangrupikeun pamungkas atanapi puncak acara tikawit kaping hiji sura. Panginten acara pamungkas, muga-muga ieu perjalanan budaya pada ngarojong urang sadayana kalayan nyanak hasil kangge urang sadayana. Pun amit tabetun sampurasun sakituan kapiatu. Dina judulna Hoyong Merdeka Lahir Batin, dan itu bentuk perlawanan kepada Belanda yang ingin mandiri pangan, jadi tidak tergantung pangan digantung komoditas rampasan pada saat itu. Hukumnya bagi kami, kalau dibilang hukum karena kami masyarakat adat, hukumnya adalah hukum pamali kalau melanggar. Tapi ada petata peti leluhur kami yang mengatakan pada saat itu, jagama tempat urang teh bakal heurin ku tangtung. Sebuah pemaknaan ini yang harus mungkin diingat oleh siapapun. Jagama tempat urang teh bakal heurin ku tangtung. Mana komo lembur urang aya di ligung gunung nu taribul batu, merenah pisan lamun mindah-mindah rasa. Keun bae teu boga sawah
katanya asal boga pare keun bae teu boga pare asal boga beas, keun bae teu boga beas asal bisa nyangu, keun bae teu nyangu asal dahar, keun bae teu dahar asal kuat. Pemaknaan spiritualnya menguatkan, maha kuat, maha kawasa. Ada rasa harus pandai, rasa bersyukur sebenarnya diamalkan oleh leluhur kami. Dimanapun tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Dan hari ini Bapak Ibu kita ingin melihat sekilas ya bagaimana singkong ini proses oleh kami sebagai kemandirian pangan di Kampung Adat Cirende. Ini alur singkatnya kita mengembangkan edukasi kepada sekolah-sekolah dengan lebih simpel dikenal dengan istilah 7D. Dikupas, dicuci, diparut, diperas, dijemur, ditumbuk, diayak. Jadilah bahan beras singkong menjadi makanan pokok kami yang mungkin tidak ada di tempat lain walaupun singkong banyak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang ingin dilihat gitu Bapak Ibu. Kali ini dapatnya nih Bapak Ibu, anak-anak sudah siap, kalian udah lapar. Kita lanjut aja, ini produk-produk yang kita kembangkan sampai produk modern hasil kolaborasi dengan akademisi, dengan pemerintah juga, pemerintah kota, provinsi, mungkin dengan pemerintah pusat juga sebagai dorongan kami terus menjaga tradisi ini. Boleh Ibu Bapak kalau mau mencicipi boleh sekalian produknya. Ada ya Ibu sebelah sini produk-produk tradisionalnya. Ini dibalut nih. Ini pagut tradisional, ada yang tahu namanya tempat duduknya apa ini? Bapak? Ini dulu disebutnya kuda-kuda. Jadi di Sunda mah apa? 2 kali hidup bisa mati gitu Pak. 1 kali hidup kuda, itu kan 2 kali mati kuda-kuda. Nah, ini ada aturannya Bapak Ibu. Parudan ini karena nutrisinya tidak boleh habis, jadi ada takarannya 1/6 air nanti dibilasnya. Jadi menjadi hasilnya jadi 2 produk rasi dan produk aci. Rasi itu sebagai produk budaya pangannya, aci sendiri sebagai nilai ekonominya. Tapi hari ini kita berkolaborasi dengan banyak akademisi, akhirnya melahirkan inovasi produk yang semuanya punya nilai lebih hari ini. Kulit singkongnya saja hari ini yang mungkin tidak punya nilai jual dimanapun, hanya untuk pakan ternak atau dibuang. Di Cirende dikembangkan ada namanya kere, tahu kere? Deng-deng kulit singkong. Ibu-ibu UMKM kita jual 1 kilonya 200.000. Itu laku keras. Hari ini mudah-mudahan ada ya ibu-ibu ini di UMKM-nya. Seperti itu mungkin kalau ada pertanyaan boleh sebelum kita lanjutkan. Boleh enggak? Sebenarnya boleh, tetapi kita mempertimbangkan aspek lain, aspek cara menanam juga. Karena di adat itu ada ritual, ada sanduk pepelaku memanen, menanam, memanen, mengambil. Di tempat lain mungkin hanya menanam biasa aja. Itu berpengaruh terhadap aspek kebatinan si daun naumis sama sambal karikil yang utamanya sebenarnya yang pahit rasanya itu yang paling unggul. Yang pahit justru yang paling bagus. Jadi yang pahit itu kadar cyanidanya tinggi. Tetapi kalau diproses secara tradisi Cirende itu nilai ekonominya lebih tinggi juga. Jadi kalau sudah diolah jadi netral Ibu. Jadi rasanya tawar. Tahun jadi sampai keras. Jadi orang Cirende ninggal kualitas aci teh dina daun. Dipanggil daunna terus ngucuk, eta pasti karena saripatina, lungsur karena umbi, karena umbi-umbina, karena sampuna. Itu pasti tinggi nilai acina, kanjina. Upami masih seueur eta direbus pasti hipu. Margi acina masih di atas. Keras tadinya dahulu kan anu diolah jantan nasi mah ampas. Acina jantan nasi. Acina jantan produksi ya. Di produk deui, diolah deui, jantan cireng kering, jantan mana ditinggal ke produk-produk itu ternyata hasil aci kolaborasi sareng rasina. Jadi 2 produk itu bahan dasar teh jadi 2. Jadi biasa jadi bahan dasar 19.000. Keras kan seurang yang tilu sampo teh
daunna pucukna kulitna saurna kulit sampeuna kulit sampeuna teh kapur mah secara lokal mah jadi namanya teh kademas janten kurang kulit sampe ayeuna mah tos modern ditemankeun ku UMKM Cileuneu nganggungan abah-abah didorong di tokoh-tokoh adat hasil karya itu jantan deng-deng akan diolah sedemikian rupa, tapi nanti akan tergantung dari hasilnya akan secara kualitas beda dengan yang tumbuh di Cileuneu. Oh jadi airnya ngendap di bawah. Jadi nilai petaninya di situ buat cireng. Cireng macam-macam warna. Ini yang jadi di prosesnya nanti dikeringkan, kemudian sudah kering baru ditumbuk. Nah, harus ditumbuk lagi. Nah ini proses keringnya. Jadi kayak tepung ya, Pak ya? Proses tinggal dipilah aja karena singkong ada serat di dalamnya. Jadi dipecah-pecah lagi nanti ditumbuk ya. Nah setelah kering baru kita tumbuk secara tradisional. Ini Apa ya? bentar aku di ini dulu ya. Nah ini sebenarnya ini udah halus. Ibu satu ketukan angkat ya, lalu abah masuk jadi dua ketukan. Oh gitu. Jadi ada bunyinya bu. Coba. Ada iramanya. Tarik bu, angkat. Nah Si kecil Bu. itu permainan. Oh. Kita bukan bahan dasi juga kita bisa main kayak gini. Gitu. kondangan Gitu. Wah, Nah pakai tenaga. ayak. Ya kalau misalnya kemarin kan jadi kayak permainan lesung sendiri kan kalau Ya, ini rame-rame kayak gitu. betul. Nah, kalau nembuk padi. Nah seperti itu. Ini yang masih jadi ada. olahan Nah, lain-lain. ini udah jadi rasi tapi masih ada serat kan kelihatan. Iya. Nah itu. Ada serat masih bisa. Itu yang di Siap diolah jadi. Oh, yang dari air tadi. Ya dari air tadi. Ini Ini yang hasilnya. namanya tepung tapioka. Betul. Saya pikir Betul. dari sagu. Beda lagi kalau Beda lagi ya? Beda biasa. Tapi ini bisa jadi macam-macam dan Iya ibu. luar biasa. Ini dari sini. Makanya harus berdiri ini sama semuanya. Jadi nanti di stand ini makanan sama sekali. Kedepannya ini tugas makanan basah. Ya semuanya. Jangan tugas saya saja. Nggak akan berhasil Pak kalau cuma satu. Tapi kalau rame-rame pasti ada BPLM, ada Pemprov. Ibu kader yang kreatif banget itu, yang bisa mengelola. Dan mungkin ibu bisa disisipi sama ibu sama PT Mutiara. Tape Mutiara. Sama dari singkong. Ini OP sama dari Ini awuk kan? Ya, singkong. Semuanya di sini dari singkong. Anak saya doyan Ya, mau pakai gula boleh Pak. Tiga puyuh. Ini mah sampel puyeng. Cakep ya kalau orang Jawa. Dari sama ini boleh. Semuanya makanan. Ini bukan ubi. Kecil kayak biasanya kan kecil-kecil. Ya. Boleh lihat ya anak-anaknya ada ini, ada mau cerita dulu boleh. Ketimus. Iya. Ini namanya Ketimus. Ketimbul. Ketimbul. Kenapa namanya kunaon apa? Awuk. Anu jelasnya ya sama-sama gula kating keruk. oh gula Semuanya. bugis dalamnya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gula oh. Ini bugis nih. Ini bugis gula sama kelapa Ya. Sampurasun. Di sini kenyang. Alhamdulillah kalian semangat banget semuanya ya. Pastinya makannya nanti banyak nih kalau semakin kencang suaranya semakin banyak pasti yang bisa masuk ke dalam perut. Enak nggak deh? Yang suka nyobain mana? Kacangnya udah kecil mana? Kacangnya Satu. Nah ini makanan-makanan yang dibuat dari sampe ya Bu ya? Sampe ya. Semuanya jenisnya apa aja Bu? Coba Bu. Ya, coba. Katimus. Coba Bu, angkat Bu yang mana Angkat katimus? yang wadah. Pakai tangan aja. Ya, tahan aja. Itu apa nama Bu? Ini lope. Lope. Ya, oke. Apa lagi Bu? Ini
ini buras. Buras. Pecang. Pecang, Kalau oke. kalau dari singkong pecang. Oke. Katimus. Katimun, oke. Ya, ini yang ini bugis. Bugis dari ini juga, Dari sampo aja? singkong. Singkong juga ya? Ya, udah. Oh. Ini peyem. Peyem ya. Peyem. Ya, peyem. Ini singkongnya. Itu ada awuk, bola-bola singkong, sama sorandil, sama ciwel, sama apa itu putri noong. Semuanya berbahan Singkong. singkong semua ya Bu ya? Oke. Terima kasih Bu. Nah, untuk makan siang atau makan beratnya ini kita akan mencicipin pengganti nasi ini dari bahan baku singkong. Tapi biasanya orang Sunda, orang Sunda masak di sini. Ya. Ini bahannya dari singkong ya Bu ya? Dari singkong. Namanya apa? Rasi goreng. Hah? Rasi goreng. Oh, namanya rasi goreng ya? Iya. Oh, rasi itu nasi ya? Bukan, beras singkong. Oh, beras singkong. Iya. Oh, rasi itu beras singkong ya? Iya. Oke, kita coba nih. Mangga. Udah Bu? Atas Bu. Mohon. Sendoknya Bapak? Ini sama juga? Singkong juga? Bukan ayam kalsum. Oh, kira dari singkong ya. Atur nuhun Ibu. Punten ya Bu. Ya, alit aja Bu ya. Ya, jadi nasinya itu namanya rasi. Beras singkong. Ini ya teman-teman. Kita coba ya. Rasi beras singkongnya untuk makan siang hari ini. Mirip ya, mirip dengan beras, dengan nasi yang sering kita makan seperti biasanya. Semoga ini terus dapat dilestarikan. Harapan Bapak untuk tahun ke depan, Pak? Harapan ke depan lagi itu masyarakat harus konsisten tentang budaya, tentang pangan, tentang kegotong royongannya. Itu harapan ke depan. Dan lebih spesifik lagi harapannya masyarakat di luar itu harus bisa merubah ketahanan pangan, bisa mengolah singkong, dan mereka bisa mengkonsumsi singkong. Itu harapan ke depan.